Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Banyak orang yang mendapat hidayah setelah mengalami kejadian yang menyentuh hatinya, seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku berkenan mensubscribe channel ini, agar dakwah Islam semakin berkembang. Desa Kedung Jati, Purwokerto, menjelang senja. Langit memerah. Angin sore berembus membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan tipis. Di pinggir jalan setapak, seorang perempuan berkerudung sederhana tengah berjalan dengan langkah tergesa. Windy, seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun, menggenggam erat sebuah kantong plastik berisi beberapa bungkus tempe dan sayuran yang baru dibelinya dari warung Bu Sumarni. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada semangat yang terpancar dari matanya. Sejak menikah dengan Dennis, ia sudah terbiasa menjalani hidup sederhana. Dennis, suaminya, adalah pria bertubuh tinggi dengan wajah keras yang kini tampak semakin suram. Dulu, ia adalah pria yang bertanggung jawab, bekerja sebagai buruh tani dan sesekali menjadi tukang bangunan di kota. Namun, beberapa tahun terakhir, sikapnya berubah drastis. Di depan rumah panggung yang mulai lapuk di beberapa sudutnya, Dennis duduk di kursi bambu, menatap kosong ke arah sawah yang mulai menguning. Secangkir kopi hitam di atas meja kecil di sampingnya sudah dingin, tetapi ia tak berniat meneguknya. "Ayah, kamu belum makan?" Suara lembut Windy membuyarkan lamunannya. Dennis menoleh sekilas. "Nanti saja," jawabnya pendek. Dalam hati, Windy menghela napas. Ia tahu, suaminya sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dulu, Dennis adalah lelaki yang hangat, tetapi sejak kegagalannya dalam usaha kecil-kecilan yang dirintisnya, ia berubah. Rasa malu dan kecewa membuatnya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah di mana. Di rumah sebelah, seorang lelaki berjanggut tipis dengan peci putih sedang menimba air di sumur. Ikrom, tetangga sekaligus sahabat lama Dennis, beberapa kali mencoba menasihati Dennis agar kembali ke jalan yang benar. Ia tahu bahwa belakangan ini Dennis sering berkumpul dengan Aris, pria yang dikenal sebagai pemabuk di desa. Windy masuk ke rumah, menata belanjaannya, lalu menghela napas panjang. Ia sadar, ada badai dalam rumah tangganya yang harus segera dihadapi. Malam semakin larut di desa Kedung Jati. Cahaya remang dari lampu minyak menerangi rumah-rumah penduduk. Dari kejauhan, suara jangkrik berpadu dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Di dalam rumah, Windy duduk di tepi tempat tidur, menunggu suaminya pulang. Sudah hampir pukul 11 malam, tetapi Dennis belum juga kembali. Ini bukan pertama kalinya ia pulang larut. Semenjak sering bergaul dengan Aris, kebiasaannya makin tak menentu. Sementara itu, di sebuah warung kopi di pinggir desa, Dennis duduk bersama Aris dan beberapa pria lainnya. Asap rokok mengepul di udara, aroma alkohol samar-samar tercium. Aris tertawa terbahak-bahak, tangannya menepuk bahu Dennis. "Hidup ini kalau dipikirin terus, yang gak bakal maju, Nis. Sudahlah, nikmati aja. Urusan duit bisa dicari lagi," kata Aris, menuangkan minuman ke dalam gelas. Dennis diam, menatap kosong ke depan. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam hatinya. Dulu, ia tak pernah menyentuh minuman keras. Tetapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, merasa tak berguna. Dan di saat-saat seperti inilah, Aris selalu datang menawarkan pelarian. "Sudahlah, Nis. Istrimu pasti paham kok. Wanita itu kalau udah sayang, bakal nurut terus sama suaminya," Aris kembali berkata, seolah tahu apa yang dipikirkan Dennis. Dennis hanya mendesah. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang dilakukannya salah. Tetapi egonya menahannya untuk mengakui kesalahan.
Di rumah, Windy masih menunggu. Matanya mulai berat, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia menatap foto pernikahannya yang terpasang di dinding. Dalam foto itu, Dennis tersenyum lebar, matanya penuh harapan. Windy menggigit bibirnya, menahan air mata. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" bisiknya lirih. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Dan tanpa Dennis sadari, ia semakin tersesat dalam jalan yang kian gelap. Fajar menyingsing di desa Kedung Jati. Suara azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung jalan. Windy bangun dengan mata sembab. Semalaman ia tertidur dalam posisi duduk, menunggu Dennis pulang. Tetapi suaminya tak kunjung datang. Hatinya kembali terasa nyeri saat mengingat bagaimana dulu Dennis adalah orang pertama yang selalu membangunkannya untuk sholat subuh. Tapi kini, suaminya semakin jauh dari kebiasaan baik itu. Tak lama kemudian, pintu depan terdengar berderit. Windy bergegas keluar kamar dan mendapati Dennis baru saja pulang dengan langkah gontai. Bau alkohol menyengat dari tubuhnya. "Mas," suara Windy bergetar. Dennis tidak langsung menjawab. Matanya terlihat lelah, rambutnya berantakan. Ia hanya berjalan melewatinya dan langsung masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Windy hanya berdiri terpaku. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ini bukan pertama kalinya Dennis pulang dalam keadaan seperti ini, tetapi kali ini terasa berbeda. Ada perasaan seolah ia akan kehilangan suaminya sepenuhnya jika terus dibiarkan seperti ini. Sore harinya, Ikrom datang berkunjung. Ia melihat Dennis duduk termenung di teras, menghisap rokok dengan wajah kusut. "Kau masih bisa kembali, Nis," kata Ikrom dengan suara lembut. Dennis meliriknya sekilas. "Kembali kemana?" "Kembali ke jalan yang benar. Kau bisa tinggalkan semua ini. Kembali ke istrimu, kembali ke Allah." Dennis tertawa kecil, tapi ada kepedihan dalam tawanya. "Ikrom, hidup ini gak sesederhana itu. Aku sudah jatuh. Aku gagal. Aku gak punya muka untuk kembali." Ikrom menarik napas dalam. "Kita semua manusia, Nis. Dan Allah selalu menerima hambanya yang ingin bertaubat. Windy masih setia menunggumu. Apa kau gak kasihan padanya?" Dennis terdiam. Ada sesuatu yang mencubit hatinya. Tetapi sebelum ia bisa menjawab, suara bising motor terdengar. Aris datang, membawa botol minuman di tangannya. "Ayo, Nis, kita cari hiburan." Ikrom menatap Dennis dengan penuh harap, sementara Aris tersenyum menggoda. Dennis menatap keduanya. Dua jalan terbuka di depannya. Tetapi jalan mana yang akan ia pilih? Dennis menatap dua pria di depannya, Ikrom dan Aris. Ada pergolakan hebat dalam hatinya. Kata-kata Ikrom menyentaknya, mengingatkannya pada masa lalu ketika ia masih rajin sholat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tapi Aris menggoda dengan kebebasan, sesuatu yang selama ini ia gunakan untuk lari dari kegagalannya. "Ayo, Nis, jangan mikir panjang. Hidup cuma sekali, nikmati aja," Aris kembali berkata. Dennis menghela napas. Tanpa sepatah kata, ia meraih jaketnya dan berjalan menuju motor Aris. Ikrom hanya bisa menggeleng, kecewa. "Dennis, kau tahu kemana jalan ini akan membawamu?" Suara Ikrom terdengar lirih, nyaris seperti doa. Dennis tak menoleh. Dalam hati kecilnya, ia tahu Ikrom benar. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Malam itu, Windy duduk di sudut kamar. Matanya sembab, hatinya sakit. Sejak Dennis pergi bersama Aris, ia hanya bisa menangis dan berdoa. "Allah, jika suamiku masih bisa berubah, tunjukkanlah jalan. Tapi jika dia terus begini, aku mohon, berilah aku kekuatan untuk bertahan." Tangannya mengepal kain mukena. Dulu, Dennis adalah suami yang penuh kasih sayang. Ia ingat bagaimana Dennis selalu menemaninya sholat berjamaah, bagaimana ia selalu mengajarkan anak mereka, yang kini sudah tiada, tentang doa sebelum tidur. Tetapi kini,
Lelaki yang dulu ia cintai perlahan menghilang, digantikan oleh sosok yang bahkan tak lagi ia kenali. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Windy mengusap air matanya dan bergegas keluar. Dennis turun dari motor dengan langkah terhuyung. Wajahnya kusut, matanya merah. Windy menahan napas saat menyadari bahwa kali ini suaminya benar-benar mabuk berat. "Mas," suaranya hampir tak keluar. Dennis hanya menatapnya sebentar, lalu berjalan melewatinya begitu saja. Saat itu, hati Windy hancur. Ia sadar, kepercayaan yang ia pertahankan selama ini mulai retak. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Windy duduk di sudut kamar, menatap pintu yang baru saja ditutup oleh Dennis. Bau alkohol masih tercium di udara. Air matanya jatuh, tapi kali ini ia tidak lagi menangis terseduh-seduh. Hatinya terasa hampa. Dennis yang dulu penyayang, yang dulu selalu menggenggam tangannya saat sholat, kini sudah berubah menjadi seseorang yang bahkan tak bisa ia kenali lagi. "Mas, sampai kapan?" bisik Windy, meski ia tahu suaminya tak akan menjawab. Di dalam kamar, Dennis terbaring di ranjang, memejamkan mata dengan napas berat. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa lemas. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bayangan wajah Windy yang penuh kesabaran, tatapan kecewa Ikrom, serta suara lirih ibunya dulu yang selalu berkata, "Jangan pernah tinggalkan sholat, nak. Hidup tanpa Allah itu gelap." Dennis membuka matanya, menatap langit-langit kamar. Ada sesuatu yang terasa kosong dalam dirinya. Keesokan harinya, mentari pagi masuk melalui celah jendela. Windy sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi hari ini, hatinya sudah hampir bulat. Saat Dennis keluar kamar dengan wajah kusut, Windy menatapnya dengan penuh kesedihan. "Mas," panggilnya pelan. Dennis berhenti di ambang pintu dapur, menatap Windy tanpa ekspresi. "Aku mau bicara," lanjut Windy, suaranya tenang tapi tegas. Dennis menarik napas panjang dan duduk di kursi kayu. Ia tahu ini akan menjadi pembicaraan yang sulit. "Mas, aku sudah cukup bersabar selama ini. Aku menunggu, berharap, dan berdoa. Tapi aku nggak bisa terus begini." Dennis terdiam. "Aku nggak mau kehilangan Mas, tapi aku juga nggak bisa terus melihat Mas menghancurkan diri sendiri." Suara Windy mulai bergetar. "Aku sudah mencoba mempertahankan semuanya. Tapi kalau Mas tetap begini, mungkin aku harus memilih jalan lain." Dennis tersentak. "Maksudmu?" Windy menunduk, tak sanggup menatap suaminya. Aku mungkin akan pergi dari rumah ini, Mas." Jantung Dennis seakan berhenti berdetak. Ia tahu Windy bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Jika sampai ia mengatakan ini, berarti keadaannya sudah sangat parah. "Win, jangan." Suara Dennis lirih. Windy menatap suaminya dengan mata yang basah. "Kalau Mas masih ingin aku tetap di sini, kalau Mas masih ingin mempertahankan pernikahan kita, tolong, berhentilah. Berhentilah dari semua ini." Dennis terdiam lama. Ada sesuatu yang bergemuruh dalam dadanya. Tapi bisakah ia benar-benar berubah? Matahari mulai meninggi, tapi suasana rumah Dennis dan Windy masih terasa dingin. Percakapan pagi tadi seakan masih menggantung di udara. Windy tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tapi hatinya masih gelisah. Dennis, di sisi lain, duduk termenung di teras. Kata-kata Windy terus berputar di kepalanya. "Kalau Mas masih ingin mempertahankan pernikahan kita, tolong, berhentilah." Ia menghela napas berat. Menghentikan kebiasaan buruknya bukanlah hal yang mudah. Tapi, apakah ia siap kehilangan Windy? Di tengah lamunannya, suara motor terdengar mendekat. Dennis mendongak dan melihat Aris turun dari motornya dengan wajah cerah. "Nis, ayo, aku dapat tempat baru nih, hiburan makin seru," seru Aris, tertawa kecil sambil menepuk pundaknya. Dennis menatapnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. "Gue nggak ikut, Riz," jawabnya datar. Aris tertawa kecil.
mengira Dennis hanya bercanda. "Ah, jangan sok alim lu. Udah biasa juga, kan?" Tapi Dennis tetap diam. "Ayolah, Nis. Masalah rumah tangga nggak usah dipikirin berat-berat. Laki-laki tuh harus cari hiburan," bujuk Aris lagi. Dennis menelan ludah. Biasanya, ia akan langsung mengambil jaket dan ikut tanpa pikir panjang. Tapi kali ini, ada keraguan besar dalam dirinya. Melihat Dennis ragu, Aris berdecak kesal. "Udahlah, kalau nggak mau, bilang aja. Jangan pasang muka kayak orang nyesel." Aris pun pergi dengan kesal. Dennis menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia menolak ajakan Aris. Malam harinya, Dennis tidak bisa tidur. Ia gelisah, pikirannya berkecamuk. Bayangan masa lalu terus berputar dalam ingatannya. Tiba-tiba, suara ponselnya berdering. Dengan malas, ia meraihnya. "Halo, Dennis, cepat ke jalan raya depan warung Bu Siti." Suara Ikrom terdengar panik. Jantung Dennis berdegup kencang. "Kenapa?" "Aris, dia kecelakaan. Parah, Nis." Dennis langsung melonjak dari tempat tidur. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Windy yang melihatnya pergi buru-buru mengikuti dari belakang. Saat tiba di lokasi, lampu-lampu kendaraan menerangi jalan. Beberapa orang berkumpul, dan di tengahnya, Dennis melihat sosok Aris tergeletak di aspal, tubuhnya berlumuran darah. Motor yang dikendarainya hancur di pinggir jalan. Dennis merasakan kakinya lemas. "Aris," suaranya nyaris tak keluar. Beberapa orang membantu mengangkat tubuh Aris ke dalam mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan, nyawa Aris tak tertolong. Dennis terduduk di tepi jalan, wajahnya pucat. Seakan ada tamparan keras yang menyadarkannya. Seandainya tadi ia ikut Aris, mungkinkah ia juga mengalami hal yang sama? Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa takut. Takut kehilangan segalanya. Takut mati dalam keadaan belum bertaubat. "Allah," suaranya bergetar. Hatinya mulai sadar, tapi masih ada satu pertanyaan besar. Apakah ia masih punya kesempatan untuk kembali? Malam itu, Dennis duduk di beranda rumahnya. Tatapannya kosong menembus gelapnya malam. Kejadian siang tadi masih berputar di kepalanya. Aris, satu-satunya teman dekat yang selalu bersamanya, telah pergi untuk selamanya. Windy duduk di sebelahnya, tak berkata apa-apa. Ia tahu suaminya sedang bergulat dengan perasaan bersalah, ketakutan, dan kebingungan. Setelah beberapa saat, Dennis akhirnya bersuara. "Win, tadi siang aku lihat Aris meninggal di depan mataku." Suaranya serak, matanya masih menatap lurus ke depan. Windy menunduk, menahan haru. "Aku kepikiran. Gimana kalau yang mati itu aku?" Dennis menghela napas berat. "Aku belum sholat. Aku masih sering mabuk. Aku ninggalin semua ajaran yang dulu selalu aku jalani. Kalau aku mati kayak Aris, aku bakal kemana?" Windy menatap suaminya. Ada harapan di matanya. Ini pertama kalinya Dennis memikirkan kematian dan hubungannya dengan Allah. "Mas masih punya kesempatan," kata Windy lembut. Dennis tertawa kecil, tapi suaranya getir. "Apa masih ada kesempatan buat orang kayak aku, Win?" Windy menggenggam tangan suaminya. "Pintu taubat selalu terbuka, Mas. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar-benar ingin berubah, Allah pasti terima." Dennis menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku mau pulang, Win. Aku mau balik ke jalan yang benar. Tapi aku takut. Takut gagal. Takut nggak bisa ninggalin semua kebiasaan buruk ini." Suaranya bergetar. Windy mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. "Perubahan itu nggak instan, Mas. Tapi kalau Mas mau, aku akan selalu ada di samping Mas, bantu Mas buat berubah." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Dennis sujud di atas sajadahnya. Tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. "Allah, aku kembali.
Aku nggak mau mati dalam keadaan begini. Aku mohon, terima aku, tuntun aku. Dari sudut ruangan, Windy melihat suaminya berdoa dengan penuh kepasrahan. Matanya ikut basah. Dennis akhirnya melangkahkan kakinya di jalan pulang. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah. Sudah sebulan sejak malam itu, sejak Dennis pertama kali bersujud dengan penuh kesadaran. Hidupnya mulai berubah, meski perlahan. Pagi-pagi sekali, Windy terbangun dan mendapati suaminya sedang berwudu. Pemandangan yang sudah lama ia rindukan. Setelah sekian lama, kini Dennis mulai terbiasa bangun lebih awal, bahkan tanpa ia bangunkan. Setelah sholat subuh, Dennis duduk di ruang tamu, membuka Al-Quran yang sudah lama berdebu. Jari-jarinya gemetar saat membalik halaman pertama. Ia membaca perlahan, terbata-bata, tapi hatinya terasa tenang. Ikram yang datang berkunjung terkejut melihat perubahan sahabatnya. "Nis, ini beneran kamu?" tanyanya, nyaris tak percaya. Dennis tersenyum kecil. "Aku capek, Ikram. Capek hidup kayak kemarin. Aku nggak mau mati dalam keadaan jauh dari Allah." Ikram menepuk bahu Dennis dengan bangga. "Alhamdulillah, Nis. Ini keputusan terbaik dalam hidupmu." Tapi perjalanan Dennis tidak semulus yang ia kira. Setan tidak tinggal diam. Rasa ragu dan godaan masih sering datang. Suatu malam, dalam perjalanan pulang dari masjid, ia melewati warung tempat biasa ia mabuk bersama Aris dulu. Beberapa teman lamanya masih berkumpul di sana. Salah satu dari mereka melihatnya dan berseru, Dennis, kemana aja? Udah nggak mau nongkrong sama kita?" Dennis tersenyum, tapi tidak berhenti berjalan. "Udah nggak, bro. Aku udah tobat." Temannya tertawa mengejek. "Tobat? Ah, paling bentar lagi balik lagi." Dennis berhenti sejenak, menatap mereka dengan tenang. "Aku nggak mau balik. Aku udah ngerasain gimana rasanya hidup tanpa arah. Aku nggak mau kesana lagi." Ia melanjutkan langkahnya. Dalam hati, ia tahu, ia sedang diuji. Beberapa bulan kemudian, hidup Dennis berubah